Selamat pagi, apa kabar Anda, sahabat Labangan, dan juga saya ingin menyapa untuk pendengar radio Visa FM Banyuwangi yang hari ini kita kembali bergabung dalam program Talkshow Jaring Radio Siaran Banyuwangi JRSB ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung nanti bisa juga lewat line telepon di 417027 atau juga bisa SMS di 0811 3786881 ya. Ya, untuk JRSB sendiri ini merupakan siaran perdana kita, Rano ya. Ya, setelah kita berlebaran kemarin. Libur panjang, alhamdulillah. Sekarang kita kembali untuk menyapa sahabat Bambang dan juga pendengar Visa FM hari ini yang sudah bergabung bersama kami ya. Ini serius deh. Ya. Oh, baiklah ya. Karena tadi katanya infonya nggak hari ini katanya. Oke, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber pastinya. Iya, dan siapa, Rano, boleh diperkenalkan? Iya, kalau kita ngomongin perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan beberapa waktu yang lalu juga sempat ini ya, Banyuwangi ini dibikin semacam heboh dengan kondisi cuaca, Lydia. Oh iya. Yang tiba-tiba di beberapa pusat ini kok terjadi banjir gitu ya. Terus juga yang ditakutkan adalah gambar-gambar hoax ya. Dengan tanda kutip, karena beberapa waktu lalu kita juga menerima beberapa informasi yang katanya ini longsor. Ternyata itu gambarnya bukan. Terus habis itu jalan rayanya retak-retak, Rano ya. Ternyata bukan, katanya Banyuwangi sampai deg-degan. Ya, kita juga pengen tahu sebenarnya kondisi Banyuwangi sendiri kalau untuk wilayah-wilayah seperti itu, titik-titik rawannya itu di mana. Kemudian kesiapannya untuk menangani hal-hal seperti ini itu seperti apa. Pagi hari ini kita makanya mengundang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD yang siap akan berbagi informasi untuk kita, Lydia. Sudah ada di tengah kita ada Bapak Fajar Suasana. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fajar. Ini sudah mulai beraktivitas kembali nggih Bapak? Alhamdulillah. Mulai Senin kemarin. Senin kemarin ya. Ini masih ada semangat sisa-sisa liburannya? Lebih semangat malah. Sudah kasih libur panjang ya. Panjang soalnya. Panjang, baik. Kemudian Bapak Fajar tidak sendiri ya? Ya, ditemani sama Pak Eka Muharam. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak juga apa kabarnya? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat ya. Fresh ya. Fresh. Sudah libur panjang. Kemarin sudah halal bihalal di BPBD ya. Sudah rame sekali ya. Oke. Nah, ini kita akan bahas terlebih dahulu ini beberapa hal kejadian yang sempat terjadi di Banyuwangi terkait dengan cuaca kemarin tuh ya, Lydia ya. Ada beberapa titik Banyuwangi kok tiba-tiba ini kok banjir sih Pak. Ini gimana Pak untuk hal-hal seperti ini yang kemarin sempat terjadi nih sebenarnya Pak? Terima kasih Mas Ranu. Barangkali saya apa lagi ya? Sebenarnya secara umum aja ini kan temanya banjir ya. Betul. Lah untuk banjir ini jelas kaitannya dengan banyu air. Lah air ini biasanya pasokan air sing dadakan itu biasanya juga tekok curah hujan yang tinggi. Ya. Apalagi kalau kita amati ya topografi Banyuwangi ini kan kemiringan, daerah yang kemiringannya mempunyai lebih kurang sekitar 40-45% Pak Eka ya. Ada 20 atau 30%-an lah Banyuwangi yang kemiringannya di atas 45 atau 40% itu. Lah dengan demikian misalnya ono udan tuh dan tidak berhenti dengan durasi cukup lama lah itu pasokan air, kiriman air jelas lebih banyak. Nah dari kondisi topografi kita yang miring, yang jelas daerah bawah pasti akan kena dampaknya, kena dampak terkirim air itu yang dari atas. Oke, kalau begitu itu pasti kondisi ada. itu. Nah, dari kondisi gini rata-rata kemarin utamanya Nun Sewu kalau ada banjir atau genangan air ya mungkin ya, itu karena adanya curah hujan atau hujan yang relatif lama dan hujannya relatif deras. Itu. Nah, ini kan sebenarnya memang kalau kita menuntut beberapa tahun yang lalu itu kan nggak sampai separah kayak kemarin nih Pak. Iya Rano ya. Kemarin ini sampai dulu sampai jarang kan. Dan sekarang kok tiba-tiba kok begitu sampai banyak titik-titik banjir yang ada di bahkan di kota sendiri gitu. Di Rogo Jampi juga yang sempat heboh itu sampai tinggi. Nah ini apakah kondisi yang sekarang memang sudah berubah Pak dari mungkin saluran air atau apa? Kalau kondisi saluran air ya relatif perubahannya mungkin ya nggak terlalu berubah drastis ya enggak juga. Sebenarnya titik-titik itu juga rutin. Di Gang Sawu misalnya Rogo Jampi itu juga rutin sebenarnya. Cuman kemarin karena hujannya deras lah karena kiriman airnya sehingga lebih banyak. Sama kayak nih wilayah kota aja mungkin daerah sekitar Paldam kan rutin juga Kelata juga rutin
Tapi kemarin memang sama. Tingkat genangan airnya memang agak tinggi. Betul. Dari curah hujan yang cukup deras dan cukup durasinya cukup lama itu. Iya. Tapi saya juga mengucapkan alhamdulillah dengan topografi semacam itu, kondisi di Banyuwangi, genangan airnya macam itu ya, kita relatif nggak lama kita menang itu. Betul. Ini karena ya mungkin karena jenis tanah kita ya, serapannya cukup tinggi. Alhamdulillah di Banyuwangi kondisinya begitu. Ya, betul. Di samping infrastruktur teknis, infrastruktur yang ada kayaknya memungkinkan untuk pendistribusian atau pengalian air, sehingga air itu tidak lama-lama ngendon di situ, tidak lama menggenang. Betul sekali ya. Kalau itu kita lihat di Banyuwangi berbeda dengan daerah lain ya. Padahal gini, kalau kita lihat ya curah hujan kita itu jauh lebih tinggi dibanding tonggo-tonggo Teparo itu. Katakanlah dengan Pasuruan, Probolinggo, itu jauh lebih tinggi. Dia berlama-lama genangannya berlama-lama. Nah, kita alhamdulillah sekali lagi bahwa Banyuwangi kayaknya kita tidak untuk genangan air tidak berlama-lama karena mungkin itu ya. Pertama infrastrukturnya mungkin secara teknis barangkali sudah mencukupi atau ya memenuhi persyaratan. Di sisi lain serapan tanah yang kita miliki, karakter tanah itu serapannya juga. Jadi sampai nggak membuat warga yang terkena dampak banjir sampai Larut-larut. kumpul berjam-jam. Jangan dong Rano ya. Makanya kan berbeda dengan daerah lain yang biasanya sampai berjam-jam atau berhari-hari kan kalau iya dia lewat kalau Banyuwangi begitu ini kayak sudah langsung kesedot lagi. Kayak di Gang Sawu alhamdulillah siang itu juga sudah reda alhamdulillah. Termasuk yang malam yang di sini agak tinggi juga di dekat daerah Kartosari ya. Kita keliling lagi kita balik lagi alhamdulillah udah reda semua. Kebetulan kami juga dengan Pak Bupati waktu itu malam itu, betul sekali langsung tanggap ya. Nah ini melihat kondisi seperti itu kemarin sempat terjadi hal seperti itu Pak Fajar ya. Ini dari BPBD sendiri untuk bisa saling untuk membantu lah dari warga-warga terdampak banjir ini. Hal apa yang sudah sigap dilaksanakan pada saat hal itu terjadi kemarin, Pak? Kalau kita melihat dari beberapa kegiatan yang ada ya, kita mungkin melihat dulu daripada tingkat tanda petiknya bencana yang ada di situ ya. Tingkat kerusakan atau keparahan daripada yang terpapar di situ. Nah selama ini kita selama itu juga tidak menimbulkan kerusakan dan sebagainya, kita memberi bantuan dasar kepada para warga yang terdampak banjir itu. Bantuan dasar misalnya kita juga memberi bantuan konsumsi yang mungkin beliaunya itu hari itu atau besoknya belum bisa katakanlah belum bisa beraktivitas atau memenuhi kebutuhannya itu, nah kita bantu ke dasar itu, misalnya beras, lauk pauk dan sebagainya itu kita sediakan itu. Termasuk kalau yang sangat emergensi, rekan-rekan dari Tagana biasanya itu gabung dengan kita dari Dinsos juga mendirikan pos dapur umum. Ini seperti yang terjadi di ini ya Pak Eka ya, di Rogo Jambi sempat bikin itu ya pos untuk itu gitu. Nah, ini sebenarnya kan kemarin juga tadi juga Pak Fajar sempat menyebutkan kalau sebenarnya ada titik-titik yang pasti gitu ya, kayak di Kelatak, Sawu tadi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sampai sekarang masih tidak ada solusi atau bagaimana, Pak? Kok masih aja di titik-titik itu selalu aja begitu? Gini. Kalau kita amati lebih jauh ya, di Banyuwangi sebenarnya gini, kita kan punya sungai itu wakeh. Betul. Ono 35 das Banyuwangi, 35 das sungai. Daerah aliran itu sungai. Ada yang menyebar di 8 kecamatan itu. Ada sekitar 18 kelurahan desa ya PK ya yang kelewatan sungai itu. Nah, dari kondisi itu kan nampak sungai itu selain mungkin dia memberi manfaat pada kita, suatu saat ngamuk juga akan mencelakakan kita, misalnya banjir itu. Nah, dari situ kita juga memang kita kan juga punya tim kaji cepat ya di BPBD itu terdiri dari beberapa dinas teknis itu, pengairan, PU, LH dan sebagainya itu, termasuk wilayah setempat kecamatan. Nah di sana kita mengkaji setiap ada habis bencana, kita itu juga mengkaji penanganan solusi daripada penanganan untuk bencana yang barusan terjadi itu. Kayak ini misalnya juga banjir dan sebagainya, kita mengkaji daripada penyebab dari banjir itu. Penyebab itu banjir itu dari mana? Secara teknis dari aspek apa? Nah itu.
Nah, sejauh ini dari BPBD sendiri sudah mengkaji hal itu sebenarnya. Sampun. Apa sebenarnya yang sering menjadi penyebab dari banjir yang ada di Banyuwangi ini? Lah itu penyebabnya barangkali banyak aspeknya itu mungkin karena ya selain lahan atau tanah mungkin ada beberapa yang sudah terdesak dengan kebutuhan masyarakat ya, timbul pemukiman, penggunaan plan dan sebagainya. Lah itu ada beberapa juga. Yang pertama di luar hujan yang cukup deras tadi ya, itu mungkin juga karena kita sendiri juga kondisi lahan atau yang ada itu kayaknya sudah enggak bukannya nggak menampung dari curapan hujan gini nih. Mungkin perlu kita ada beberapa pertimbangan yang mengarahkan ke pendistribusi air dalam hari ini itu. Seperti yang kemarin di Roko Jampi, mungkin di agak hulu atau mungkin Dam Joyo, kita kebetulan mohon dengan Pak Guntur juga dengan beliaunya Pak Bupati. Mungkin di Dam Joyo mungkin ada perlu penyebaran atau pembagian air lagi, sehingga kalau itu dibuang itu tidak mengganggu warga. Ya mungkin bisa aja di sana mungkin ditutup jaring itu, tapi air itu kan mengalir ke timur dan konsekuensinya wilayah timur dekat bandara nanti akan tergenang. Makanya akan kita tutup aja di agak di atas itu, kita bagi distribusi di sana. Salah satu contoh begitu. Tapi mungkin secara umum juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita kaji daripada penyebab kebanjiran itu. Cuman dari sisi lain kami juga mengharap masyarakat. Ya. Kembali di masyarakat lagi ada beberapa genangan selokan atau mungkin sungai-sungai tersumbar. Kami beberapa kali melihat genangan air masih sering menemukan bonggole kayu gede mangklang lu kasur pernah tahu orang. Iya. Aduh, ini kok barangkali ya maklum barangkali ada beberapa hal teknis ya yang tapi kalau ini mungkin masyarakat bisa kisah gotong royong. Iya, betul. Ada berapa kali Pak kita yang menemukan ya bonggol kayu muangklang nutup bahaya iki Pak gimana Pak kemana masuk Pak bonggol kayu ini kayak soroan gotong royong tangan kan itu seperti kejadian ini Pak, seperti kejadian di yang kemarin di Benelan Singajuru banjir, kemudian terjadi dan kemarin sempat banjir menimbulkan dampak kepada 35 kakak terendam itu sampai ada yang sampai 2 meter terendamnya itu. Oh ya. Itu karena ada sumbatan dari pohon yang yang tumbang. Pohon tumbang. Oh, dan itu ternyata ini ya kembali ke kepedulian dari masyarakat sekitar sebenarnya Pak ya. Iya. Pas kemudian hujan terjadi penyumbatan yang menimbulkan banjir yang cukup dan serius setelah dicari tahu ternyata ini loh betul iya. Sampai tengah malam kita motong dan akhirnya melakukan itu ya kayu itu. Kalau itu kan masih masuk akal Rano ya. Yang kursi yang sengaja dibuang loh ya. Dibuang tuh ya. Kursi, kasur, sofa ampun itu buangnya itu di mana sebenarnya ya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya memang bukan hanya dari tugas dari para pihak terkait ya yang sudah mendapatkan tugasnya, tapi kembali kepedulian masyarakat kita untuk tetap menjaga kondisinya di sekitar kita. Begitu. Dan sebelum kita bertanya jika terjadi banjir sebenarnya apa sih yang harus segera dilakukan warga, kita juga harus bertanya dulu biar tidak terjadi banjir. Silakan. Monggo Pak Eka, barangkali Pak Eka, gimana? Silakan. Saya kira mungkin kalau penanggulangan bencana ini kan tugasnya pada manajemen penanggulangan bencana. Ada 3 proses. Jadi proses kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini supaya mengurangi resiko banjir. Kalau banjirnya sendiri mungkin bukan tugas teknis dari Badan Penanggulangan Bencana. Jadi tugas menanggulangi banjir secara teknis itu ada di instansi teknisnya gitu ya. Di Dinas Pengairan, di dinas PU. Tapi kalau Badan Penanggulangan Bencana ini untuk kesiapsiagaan untuk kesiapsiagaan pengurangan resiko banjir begitu ya. Jadi pengurangan risiko banjir itu kalau misalkan pas ada peringatan dini dari BMKG, kita selalu terkoneksi berkoordinasi dengan BMKG setiap saat. Itu kan selalu setiap hari ada perakiraan cuaca. Kalau misalkan perakiraannya bahwa curah hujan itu akan terjadi
60 mm per detik, itu kita sudah mulai siap ya? menyiagakan. Jadi kita menyiagakan TRC selama 7 kali 24 jam. Wah, 7 untuk kali 24 memberikan jam. respon gitu. Jadi tidak ada libur. Sampai kemarin Lebaran pun anak-anak Nah, itu tidak libur. tetap Ya, untuk berjaga, bersiaga ya. Bersiaga. Karena tugas BPBD itu adalah mengurangi resikonya, bukan mencegah, bukan meniadakan banjirnya, bukan meniadakan banjirnya. Jadi bagaimana masyarakat yang kemungkinan bisa terdampak bisa segera tertolong. Ya. Kemudian apabila ada korban ya bisa segera tertangani. Itu sebenarnya tugas dari BPBD. Sehingga kita setiap hari melakukan kesiapsiagaan selama 7 kali 24 jam tanpa libur selama 365 hari. Gak ada hari Minggu dan gak ada tanggal merah. Karena bencana itu datang kapan saja kan? Kan nunggu libur. Nunggu hari libur. Minggu libur sih petugasnya gak ono ya. Saya mungkin berikan contoh ketika kejadian banjir di Silir Agung. Banjir di Silir Agung itu informasi yang kita terima jam 8. Air sudah mulai menaik secara perlahan. Nah, kemudian jam 10 itu air menyusut dengan cepat. Itu menimbulkan arus yang deras. Sehingga kita alhamdulillah dengan kecepatan kesiapsiagaan kita bisa melakukan pertolongan, melakukan evakuasi ya sebanyak 35 orang yang pada saat itu terjebak banjir. Sapi aja bisa hanyut gitu ya. Apalagi itu ada yang di atas lemari, ada yang udah naik pohon. Itu kalau misalkan kita tidak cepat, kesiapsiagaan kita kurang, mungkin akan banyak korban. Betul. Sekarang sapi aja 8 besar sudah hanyut ya. Sudah hanyut ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itulah yang ditangani oleh BPBD. Iya, Lydia ya. Jadi seharusnya kalau misalnya terjadi banjir yang harus dilakukan dari masyarakat sendiri biar cepat itu informasi. Jadi harus segera menginformasi ya. Dan kita sudah memiliki koneksi ya di 24 kecamatan. 25 sekarang 25 ya. 25 kecamatan kita punya koneksi untuk sebagai kontributor informasi. Ya, jadi mereka juga melakukan pemantauan. Jadi ada petugas pembantuan penanggulangan bencana kecamatan di 25 kecamatan. Kemudian kita juga dibantu oleh relawan. Dibantu oleh relawan yang setiap apabila ada kejadian itu pada kesempatan pertama memberikan informasi kepada BPBD untuk bisa BPBD memberikan respon. Nah itu terkait dengan bagaimana kesiapan termasuk dari bantuan dari relawan tadi Lydia ya. Relawan itu luar biasa, sangat bermanfaat keberadaannya. 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam mereka selalu siaga. Gak ada hari Minggu, gak ada hari libur. Ya. Oke. Nah kita akan kembali lagi tentunya untuk sahabat Blambangan dan juga pendengar Vis FM. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Alam sampai tradisi yang lekat dan lestari di masyarakat menjadi salah satu kekayaan tak ternilai. Sejak 2011, semua keindahan itu tersaji dalam kemasan World Class Ethnic Carnival BSC Banyuwangi Ethno Carnival. Dan di tahun 2017, Banyuwangi Ethno Carnival akan hadir dengan tema Majestic Ijen. Terinspirasi dari kawah danau terbesar di Pulau Jawa, Kawah Ijen, di mana keindahan warna belerang menyatu dengan aktivitas para penambang menjadikan pemandangan yang sempurna. Ayo menjadi bagian dalam BEC 2017 dan raih kesempatan mendapatkan hadiah total 45 juta rupiah. Syarat untuk umum dan pelajar minimal 15 tahun daftar mulai hari ini sampai 24 Juli 2017. Audisi 25 sampai 26 Juli 2017 di Disput Park. Workshop 1-14 Agustus di BP3 Bangsering dan Showtime 11 November 2017 di Jalan Veteran Banyuwangi. BSC Banyuwangi Ethno Carnival. Persembahan terbaik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.
Radio merupakan media komunikasi paling dekat dan bersahabat. Hiburan dan informasi bisa didapat di sini. Namun, kini semakin banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab menggunakan frekuensi radio secara liar dan tidak bertanggung jawab, bahkan merugikan dan membahayakan. Ayo, jadilah warga negara yang baik. Jangan menggunakan frekuensi radio secara liar. Taati undang-undang kepenyiaran agar citra radio tidak ternoda. Ayo, dengar radio. Dapatkan hiburan dan tambahan wawasan. Iklan ini dipersembahkan oleh Asosiasi Jaringan Radio Siaran Banyuwangi. V-Cinema Pictures dan 13 Entertainment mempersembahkan. Kita balik ke Jakarta, kita bangun Filosofi Kopi, kita jadiin kedai nomor 1 lagi. Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody, mereka kembali ke Jakarta demi membuka kedai kembali. Kok lu buka kedai sih? Kan lu keliling pakai kombi. Pertemuan dengan investor bernama Tara dan barista bernama Bri menguji persahabatan mereka. Tara itu datang ke sini, dia setuju untuk ekspansi Filosofi Kopi kemana-mana, kota-kota lain, lu ngerti kan? Filosofi Kopi 2, Ben dan Jody menampilkan Chico Jericho, Rio Dewanto, Luna Maya, Nadine Alexandra, dan disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Kenapa harus kopi? Ngambil pertanian kan nggak harus kopi. Cinta kayaknya. Gua Ben, gua Jody. Jangan lupa saksikan film Filosofi Kopi 2 Ben dan Jody di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Juli 2017. Setiap hal yang punya rasa selalu punya nyawa. Delapan 8,1 Labangan FM Banyuwangi. Ya, sahabat Blambangan dan juga Visa FM ya. Jadi untuk Anda yang mungkin mau bertanya tentang bagaimana nih tugas-tugas dari relawan juga, termasuk dari teman-teman BPBD, bisa juga telepon di 417027. Teman-teman Visa FM juga jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan juga bisa bergabung bersama kami, Lydia ya. Silakan berkirim pesan juga kami persilahkan di 081137868881. Ternyata nggak cuman gak ada hari libur atau mungkin gak ada hari Minggu, tapi barusan juga baru tahu kalau ternyata kalau pas lagi ada bencana kadang-kadang juga nggak tiduran. Nah itu ya karena memang ini bukan karena banyak nyamuk ya. Kan mereka bersiaga ini ya. Jangan sampai ini ada korban. Itu yang terpenting adalah jangan sampai ada korban seperti itu ya. Nah, Pak Fajar, kalau dari rekan-rekan BPBD sendiri ngelihat begitu luasnya wilayah Banyuwangi nih Pak ya, dan beberapa titik terdampak bencana. Ini dengan bantuan dari teman-teman relawan. Sejauh ini bagaimana banyaknya relawan di Banyuwangi sendiri untuk bisa menangani seperti ini? Ya alhamdulillah di Banyuwangi kan banyak rekan-rekan komunitas relawan ya. Dari format relawan yang di format kesosialan ini. Dan rata-rata masing-masing komunitas juga sangat proaktif gabung dengan kita. Makanya kemarin juga saya sampaikan, saya terima kasih sekali atas dukungan konco-konco, baik di Satker maupun utamanya di relawan ya. Relawan itu begitu mereka masih tinggi nilai kepedulian sosialnya, itu saya tangkap sendiri. Saya lihat dari proaktifnya konco-konco di lapangan. Oh tiba nih menurut saya mungkin barangkali selama ini mungkin ono si punya anggapan, waduh ada nom-noman saya gitu kurang cuek lek opon dengan masa sosial. Enggak, saya tahu dengan pengalaman saya sendiri, banyak rekan-rekan masih proaktif, masih peduli sekali dengan masalah sosial. Utamanya saya tahu di kebencanaan ini. Banyak rekan-rekan yang gabung, nimbrung dengan kita itu. Masalah ini saya juga terima kasih sekali kepada rekan-rekan komunitas relawan yang sudah dari dengan kita. Seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi banyak relawan yang gabung ya. Mungkin ada hal yang mau dia tanya ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi rekan Ranu dan Lydia. Halo, Novi. Banyuwangi. Oke, Novi, selamat pagi Novi. Fani. Oh, Fani. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini ada SMS, ada ini WhatsApp yang masuk di nomor WhatsApp Visa FM. Yang pertama dari Ibu Yani. Saya bacakan dulu ya. Oke, silakan. Oke, dari Ibu Yani di Banyuwangi. Apakah tim BPBD juga memiliki pos-pos siaga di lokasi selain titik-titik wilayah yang rawan terjadi bencana? Kemudian yang kedua dari Pak Ahmad yang ada di Lateng.
Ini pertanyaannya kayaknya hampir mirip ya. BPBD apa juga siaga di tempat yang rawan bencana seperti itu. Oke, gitu. Terima kasih Ranu Lydia. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, Fani dari Visa FM sudah menyampaikan pertanyaan dari pendengar ini. Nah, ini gimana nih Pak? Nah, dari Bu Yani yang ada di Banyuwangi dan juga Pak Ahmad yang ada di Lateng. Pertanyaannya hampir sama. Apakah tim ada pos siaga selain di titik-titik rawan yang ada di Banyuwangi? Silakan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yani sama Pak Ahmad nggih. Kalau gini, kalau kita untuk kesiapan BPBD dalam menghadapi bencana, selama ini kalau untuk pos permanen kita belum. Tapi pos insidentil, nah kita juga punya. Dan di sisi lain kita juga memanfaatkan yang tadi sampaikan Pak Eka. Itu masing-masing kecamatan kita sudah punya tenaga pembantu, tenaga pembantuan istilahnya. Tenaga pembantuan ini nanti yang akan menginformasikan lebih awal, menangani awal sebelum kita datang setiap bencana. Jadi tenaga atau tenaga pembantuan ini menginformasikan setiap saat, baik melalui aron call. Itu berapa menit sekali kita makanya WA kita BBD full. Setiap saat semua selalu banyak informasi masuk ya. Iya, Pak, misalnya kondisi kita cerah, lalu lintas lancar, itu juga dilaporkan ya. Secara berkala berapa menit sekali, baik melalui WA, melalui ron call, melalui HT itu ya di kantor. Nah itu tetap. Nah itu fungsi kita juga itu sebagai posko di sana. Rekan-rekan itu kita juga secara berkala itu ketemu dengan seluruh tugas pembantuan ini kita kumpulkan di BPBD. Nah, kita juga mengkaji, mengevaluasi daripada kegiatan yang ada di masing-masing wilayah. Nah itu peran kita. Tapi kalau untuk kegiatan yang katakanlah kegiatan yang insidentil juga, kita akan masang posko-posko insidentil kayak kemarin Hari Raya. Meskipun kita juga gabung dengan rekan-rekan yang ada di pos-pos destinasi misalnya ya. Jatalan kita juga naruh selama. Jadi ternyata selama musim Lebaran kemarin juga gabung dengan pos-pos keamanan juga, pos pemantauan Lebaran. Kita juga naruh di beberapa titik destinasi itu, termasuk beberapa sarana prasarana untuk Pak Eka ya. Kita juga menyediakan. Kita pasang tenaga itu tetap katakanlah piket di sana. Jadi kebetulan kemarin agak banyak Hari Raya itu, selain piket di kantor full 24 jam, kita masang terbagi di beberapa destinasi rekan BPBD, termasuk yang di pos induk atau unit-unit yang ada gabungan itu Pak ya. Operasi Rahmatnya. Bersama dia juga kemarin juga gabung ya Pak ya. Nah, ini benar-benar 7x24 jam. Misalnya sama gitu. Jadi kita memanfaatkan pos-pos ya yang dimaksud oleh Pak Ahmad sama dengan Bu Yani tadi itu. Tapi secara permanen memang kita belum Bu. Tapi kita memfungsikan, memanfaatkan di masing-masing kecamatan semacam itu. Kecuali baru kalau ada kegiatan, nah kita pasang posko insidentil di gitu. Nah Pak, kalau ngelihat wilayah Banyuwangi sendiri ini sebenarnya kalau dari data BPBD sendiri ini wilayah-wilayah yang rawan bencana itu daerah mana saja Pak? Dari luasnya Banyuwangi ini yang memang kayaknya rawan bencana banjir ya. Namanya banjir ini. Ini kalau kita lihat ini memang yang tadi kami sampaikan itu kita ada dari beberapa kajian. Itu memang kan tadi saya sampaikan ada berapa 35 das ya kita ya. Betul. 35 daerah aliran sungai. Itu yang kayaknya ya bukan rawan lah, mungkin yang bisa kita antisipasi masalah banjir yang ada di 8 kecamatan itu. 8 kecamatan itu jadi ada kecamatan Wongsorejo. Wongsorejo itu juga bisa ini ya. Di sana juga ada sungai soalnya di sana itu. Utamanya di Wongsorejo ini desa Bimorjo. Itu karena ada terlalui sungai Mailang. Kali Tangkup ada di sana, Kali Bajul Mati ada di sana. Nah, potensi sungai itu juga perlu kita antisipasi masalah tadi itu ancamannya. Selain potensi juga ancaman. Apa itu sungainya juga alirannya juga ini terus mengalir terus sampai gede. Nah, makanya kita apalagi kalau menghadapi tadi ya curah hujan, wis angel prediksinya kan. Curah hujan wis deres suwe lagi. Wah, iki kiriman dari atas, apalagi daerah kita kan kemiringannya semacam tadi itu. Nah itu makanya daerah-daerah bawah yang perlu kita antisipasi. Di antaranya itu Wongsorejo, ada juga Kalipuro. Iya itu desa Ketapang. Itu karena dilalui juga Kali Ketapang. Ada Banyuwangi.
Ini Banyuwangi agak banyak itu. Ada Kelurahan Kepatian. Iya. Itu ada Kali Lele, Kali Banyuwangi, Kali Wijaya itu. Ada Kampung Mandar. Itu Kelurahan Sobo. Ya, Sobo yang di pinggir pantai itu. Ada Kelurahan Pakis. Ada Kertosari. Nah, itu barangkali wilayah yang kota perlu ya. Wilayah kota Wilayah kota itu. Terus Kabat. Itu juga ada Kabat. Ada Labanasem. Ya, itu yang perlu kita antisipasi. Termasuk yang di Banyuwangi tadi Karangrejo juga ya. Iya, Karangrejo Samberjo. Sering ya. Itu juga ya. Karangrejo Samberjo. Kalau untuk wilayah selatan sendiri, Pak? Kalau untuk wilayah selatan Rogo Jambi juga ada. Jambi. Dari Rogo Jambi sendiri itu ada Kali Lungun, Kali Binau, itu. Kali di Bomo juga ada. Ya, Kali Mangarang itu, Kali Kumbo juga. Di Muncar. Itu ada Desa Kedung Rejo, Kedung Ringin, Tembok Rejo, Wringin Rejo, Tapan Rejo. Semua daerah-daerah itu juga ada aliran sungai yang perlu kita antisipasi masalah itu. Termasuk Silir Agung. Sempat kejadian yang betul itu kemarin ya. Itu ada Desa Kesilir, Seneporejo, Bulagung. Dan yang terakhir dari 8 kecamatan ini ada Pesanggaran. Nah, itu ada Desa Kandangan, Sarongan, Pesanggaran sendiri dan Sumberagung. Nah, itu barangkali ada 8 kecamatan atau 18 kelurahan desa itu yang perlu kita antisipasi ya, gitu. Karena itu terlalui oleh sungai-sungai yang tadi itu. Dari data BPBD sendiri hingga tahun hingga saat ini selama 2017 ini yang terparah kejadian bencana banjir ini di mana nih, Pak? Yang sempat terjadi ini. Yang terparah kemarin Silir Agung itu ya. Silir Tunggu ya. Sapinya. Iya. Itu kayak yang terparah itu. Ya termasuk kemarin mungkin ya yang di Gang Sawo yang di Rogo Jambi itu. Karena ya dua-duanya penyebabnya sama. Bukan karena kondisi sungainya yang meluap, tapi karena kondisi hujannya yang tinggi dan relatif lama itu. Sehingga mungkin dari volume tampungan sungai itu tidak nampung ya, dengan kondisi yang tambahan yang begitu mendadak dan banyak volumenya. Sehingga terjadi semacam itu. Tapi ada nggak, Pak, ya di Bali sendiri yang itu kejadiannya karena siklus tahunan, misalnya entar berapa tahun sekali itu. Kesilir yang kemarin tuh. Jadi gini, kalau kita lihat di peta sebenarnya kalau terlalu rawan silir yang banjir itu enggak juga. Kan ada berita banjir loh. Kalau banjir di kono, padahal enggak pernah ya. Padahal enggak pernah. Saya pernah ngomong-ngomongan malamnya kan saya nimbrung dengan warga-warga terdampak itu. Terus pun Ibu, Pak niki Pak kok banjirnya ngaten nggih. Oh ngeten niki nate rumiyin Pak. 87 70-an Pak, tahun 70-an. Tahun 77 nggih. Ngaten menika lho. Berarti sekitar 34 tahun, 40 tahun siklus banjir gitu. Nah, semacam gitu barangkali yang ini yang banjir insidental sekali ya mungkin ya itu. Yang di Kesilir itu. Dan kalau kita lihat tadi di Kesilir begitu lumayan dahsyat itu banjir sampai mencapai genangan 2 meter, Pak ya. 2 meter lebih. Naik ya. pohon Rano tadi. Bahkan sampai naik pohon. Nah, tapi itu sempat ini enggak, Pak ya? Juga sama enggak dengan daerah lain yang akhirnya menyusut dan cepat menyusutnya air gitu. Enggak sampai berlama-lama terdampak genangan gitu ya. Untuk wilayah Kesilir ya. Ya selama ini alhamdulillah di Banyuwangi yang awal tadi kami sampaikan karena mungkin konstruksi dari infrastrukturnya sudah mendekati dan juga resapan tanahnya juga tinggi. Itu kita rata-rata nggak begitu berlama-lama berlarut banjir itu. Alhamdulillah sekali lagi di Banyuwangi itu. Berapa saat itu meskipun banjir tinggi itu juga cepat reda. Yang kita alami selama ini ya mudah-mudahan lah kondisi ini bisa segera kita atasi, nggak sampai lama lagi, mungkin bisa kita persingkat atau bahkan kali mungkin secara teknis bisa kita hilangkan atau kurangi lagi banjir secara teknis mungkin itu. Nah biasanya kalau bencana banjir itu juga bisa menyebabkan bencana-bencana yang lain ya Pak ya. Nah kalau di Banyuwangi sendiri sempat ada kejadian bencana susulan setelah banjir, Pak? Kalau bencana susulan belum ada ya. Kita belum mencatat. Jadi biasanya runtutan banjir sudah selesai banjirnya begitu Pak ya di Banyuwangi ya. Nah, untuk wilayah Banyuwangi begitu luas gini ya, menyangkut sarana prasarana sendiri dari BPBD sejauh ini seperti apa ini Pak? Apakah sudah mencukupi dengan luasnya Banyuwangi ini? Kurang ya. Gitu ya. Kurang malu-malu kan.
Gimana Pak Eka? Silakan Pak Eka. Mungkin yang secara teknis merasakan gitu ya. Karena yang bertugas untuk menangani secara teknis kedaruratan kejadian bencana di Kabupaten Banyuwangi adalah kami dari bidang kedaruratan. Ya kalau dikatakan kurang, tentunya kita tidak akan pernah merasa merasa cukup gitu ya. Ya memang kita ada yang jelas peralatan untuk penanggulangan itu ada. Jadi standarnya misalkan perahu karet ya, perahu politelin, perahu-perahu untuk evakuasi, kemudian penyedot air gitu ya, karena kita rutin gitu ya. Kalau misalkan ada hujan, kita sudah menugaskan petugas TRC kita untuk melakukan patroli apabila ada genangan air langsung sedot. Dalam dengan berhujan-hujan mereka enggak masalah seperti itu. Mereka tetap melaksanakan tugas. Jadi peralatan ada, cuma mungkin kalau dikatakan cukup, ya mungkin masih belum. Ini kan kalau kita lihat begitu jauh kadang jarak kita pusatnya ada BPBD gitu. Ketika untuk lebih cepat menangani, apakah juga di beberapa titik juga disediakan peralatan yang nanti bisa digunakan oleh petugas di sana atau mungkin relawan harus begitu? mengirim dari sini atau gimana? Ya, saya kira memang kan yang namanya penanggulangan bencana ini kan dilaksanakan secara terpadu. Jadi potensi-potensi peralatan yang dimiliki oleh pihak-pihak lain itu sudah kita catat, sehingga ketika misalkan kita membutuhkan peralatan di Kalibaru, kita sudah tahu siapa yang punya peralatan. Kita mintai bantuan untuk penggunaan peralatan itu. Tetapi pada umumnya kita bawa dari sini. Baik, ini ada yang 27. Halo. Halo pagi Ranu, Lydia. Iya Fani. Iya, ini ada WhatsApp lagi dari dua pendengar. Yang pertama dari Rizky di Banyuwangi. Jika tidak ada bencana alam, aktivitas rutin yang dikerjakan oleh BPBD apa? Kalau boleh tahu jumlah personil yang ada di sana sampai berapa orang? Kemudian Pak Soleh yang ada di Ketapang, jika bencana itu terjadinya malam hari, apakah BPBD siap langsung terjun ke lapangan? Kemudian untuk menjadi pegawai di sana, apakah ada syarat khusus semacam sertifikasi seperti itu? Makasih Fani dari Visa FM ya. Jawabnya satu-satu dulu ya, dari Rizky yang ada di Banyuwangi. Kalau nggak ada bencana, tim BPBD apa tugasnya gitu ya? Ngapain ya kira-kira ya? Ini nggak ada bencana. Ya itu tugasnya 7x24 jam. 7x24 jam, ingat Rizky yang ada di Banyuwangi ya. Gimana Pak Fajar? Tadi pertanyaan yang kedua dari Rizky, berapa personil dari tim BPBD sebelum kita Pak Soleh? Enggak. Oke, terima kasih. Barangkali Mas Rizky dulu yang kita kita respon ya. Gini Mas Rizky, ini kalau gak ada kegiatan, ini sama sebenarnya. Gini, saya sehabis kemarin mutasi ya, kira bulan Januari, pindah kerja ini. Banyak rekan-rekan telepon, Pak Wajar selamat ya, sekarang di BPBD ya. Makasih. Yes, mudah-mudahan Pak Wajar nanti nggak ada bencana gitu kan. Amin saya bilang gitu. Siapa yang mau ada bencana Pak? Ya yang mau ya pasti ya. Jangan nyeletuk. Tapi Pak Wajar misalnya kan ada bencana lah sama kerja. BPBD kerjanya apa? Lah itu katanya juga nyeletuk. Banyak pertanyaan seperti itu sudah Pak ya. Pak saya ngomong wah ngabut aja. BPBD itu wakil. Jadi kan BPBD nggak nyenangin bencana. Di forum bencana itu ada telu. Pra bencana, sebelum bencana kita menyediakan kesiapan perencanaan untuk menanggulangi bencana. Terus saat bencana atau kedaruratan, ya kebetulan Pak Eka ini kepala bidangnya. Setelah itu ada pasca bencana. Hari bencana diapakno? Kita juga punya itu. Makanya formatnya di BPBD ada 3. Pra bencana, pada saat bencana atau kedaruratan, dan pasca bencana. Nah ini masing-masing punya dokumen penataan dan siklus kerja yang begitu anunya itu, padatan itu. Ya memang kesanung sewu ya, saya mungkin maklum ya kocok-kocok gitu. Enak di BPBD. Lu apa pertanyaannya? Saya kalau bencana kerja. Waduh enak lek ngono rek. Bencana terus rek. Jangan ya. Nah, kan enggak ada yang mau. Nah, ya itu. Jadi begitu Mas Rizky ya, barangkali aktivitas kita di BPBD sebenarnya banyak. Karena ada 3 itu. Pra bencana. Lah pra bencana banyak. Kesiagaan kita gimana untuk bencana. Termasuk kita melatih masyarakat. Ini sudah beberapa desa namanya Desa Tanah desa tanggap bencana. Itu kita latih. Lah ono bencana ya apa? Itu
itu makan berapa hari berapa termasuk dokumennya itu Mas Ranwan itu mereka kita siapkan. Nah, kalau jumlah personil sendiri di BPBD sendiri nih ada berapa? Kalau personil kita ini untuk kan ada 2 ya, ada THL, ada ASN. ASN-nya sekitar kita punya 21 saat ini. Kalau personil dari THL-nya ada 18 THL ya. Itu yang kita utak-utak kita buat di kegiatan itu. Dan tugasnya itu nggak hanya di situ saja loh sebenarnya ya, harus kemana-kemana lagi. Nah, di antara itu kan ada yang juga menangani tugas administrasi, jadi tidak semuanya menangani bencana. Penanganan bencana ya. Oke. Ya personalnya memang tapi kita didukung sama relawan. Relawan tadi yang relawan itu adalah kuncinya gitu ya. Nah, berarti ini terkait dengan pertanyaan yang tadi dari Pak Soleh yang ada di Ketapang, kalau malam mau nggak merespon atau menangani, kemudian juga apa persyaratannya untuk menjadi relawan. Nah ini saya tangkap dulu Pak Eka ya, Kalau untuk Pak Saleh, makasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Tadi yang kami sampaikan, kita terus terang 24 jam di sana itu. Di kantor depan panjenengan lewat di BPBD ada pos kodal, ya pucal op itu ya. Itu 24 jam, 3 shift di sana. Kita menerima informasi, kita action, kita operasional ya 24 jam itu. Sering kita tengah malam, saya udah contoh yang kecil aja, pohon tumbang di jalan. Jam 2 bengi, setengah 3 bengi budal arah-arah itu. Langsung bawa Gensu, bapak pickup itu biasanya ya. Itu. Seperti kapan hari ya di Garahan itu ya, di mana di Komite ya sempat terjadi kemarin. Nah, itu sama. Dengar langsung meluncur tengah malam itu jam betul malam. Salah satu contoh aja ya, di luar yang lain-lain itu seperti itu. Jadi makanya di sana Pak Saleh ada 24 jam Pak kita di Puskodal itu menerima informasi dan untuk siap operasional. Itu ada 3 shift itu. Yang jaga itu. Dan termasuk kita juga punya satu tim khusus TRC namanya, tim reaksi cepat. Ini yang akan bergerak ready setiap saat ya ini tim ini. Termasuk tadi misalnya hujan ya, otomatis arah itu keliling, bawa mobil untuk keliling, lihat daerah mana yang tergenang atau mungkin ada gangguan. Jadi begitu hujan ini sudah mulai langsung otomatis keliling anak-anak itu memantau ya. Iya memantau, tim ini keliling disebar beberapa kelompok gitu ya tim ini. Ini daerah ini keliling setiap hujan misalnya gitu. Nah barangkali gambarannya itu loh tugasnya. Jadi bukan berarti nggak ada bicara nggak ada tugas ya. Subuh juga ya. Untuk persyaratannya menjadi kalau untuk persyaratannya menjadi ya selama ini barangkali kalau untuk apa ada sertifikasi khusus yang bisa nangani bencana atau apa gitu kan tadi pertanyaannya. Kalau selama ini mungkin kita ya kita inginkan sih semacam gitu ya, tapi mungkin keterbatasan daripada tenaga yang ada dan klasifikasi yang ada ini kita manfaatkan dari yang ada ini, kita maksimalkan mengenai teknis-teknis atau profesi-profesi kebencanaan itu. Tapi kalau untuk masalah masuknya gimana, nah ini tergantungnya tadi ASN ya ikuti aja jalur penerimaan ASN. Ya THL juga sama, kalau ada peluang untuk THL silakan diikuti dengan prosedurnya itu. Kalau misalnya untuk jadi relawan, misalnya ini ada aku pengen jadi relawan nih gitu. Nah, itu ada syarat khusus relawan gitu. Kalau relawan sih kayaknya tergantung dari komunitas itu sendiri. Komunitas mereka ya kan bisa ikut komunitas ya. Jadi tidak ada hal khusus yang harus ada syaratnya apa. Kalau misalnya ingin jadi relawan, apalagi ini kan juga membantu ya, membantu sesama juga yang mengalami bencana seperti itu. Atau mungkin Pak Eka silakan Pak Eka. Saya ingin ini lagi dari awal lagi mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan sama Pak Kepala Pelaksana. Ketika tidak ada bencana, apakah ada pekerjaan? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007, paradigma penanggulangan bencana setelah dikeluarkannya undang-undang itu justru kita ini lebih memfokuskan pada prabencana. Jadi justru ketika tidak ada bencana ini yang harus kesiagaan ya. Jadi pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, pencegahan dan kesiapsiagaan itu bagaimana dilakukannya, yaitu dengan melakukan upaya-upaya mitigasi, pemberdayaan masyarakat begitu. Sehingga ketika ada bencana itu
ada pengurangan risiko bencana. Jadi paradigmanya pengurangan risiko bencana. Jadi kalau dulu misalkan ketika ada tsunami tahun 94 di Banyuwangi, itu ada sekitar 200. Ya. Nah, sekarang ini kalau misalkan itu terjadi, jangan sampai ada 200 lah. Jadi mereka itu sudah tanggap. Oleh karena itu di sana kita bentuk desa tangguh bencana. Begitu ya. Sehingga apabila ada terjadi, ada peringatan dini, apa yang harus mereka lakukan, masyarakat itu sudah tanggap ya. Sudah tahu begitu ya. Artinya dari BPBD sendiri juga sudah ini ya, sering mengadakan semacam simulasi atau apa karena masyarakat membentuk desa-desa tangguh bencana udah relatif banyak kita, alhamdulillah. Berapa desa ini yang sudah dibentuk? Ada 9 desa, karena Banyuwangi ini kan termasuk tingkat resiko bencananya tinggi ya. Jadi nomor 11 se-Indonesia. Wow. Jadi angka indeks resiko bencananya itu 219. Waduh. 219 dan itu nomor 11 se-Indonesia. Jadi kalau supermarket Banyuwangi ini sebenarnya lengkap. Kita punya 2 gunung. Hipermarket yang rawan itu. Betul. Ya. Kemudian kita punya panjang lautan 175,8 km yang seluruhnya berisiko tsunami karena ada di pantai selatan. Gitu ya. Itu luar dan pernah terjadi. Biasanya kalau pernah terjadi itu akan terjadi lagi. Cuma kita tidak berharap ya. Kita tidak berharap. Oleh karena itu kita kan sudah menyiapkan ada early warning system tsunami di 9 titik di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga setiap tanggal 26 kita uji coba dan masyarakat mereka tahu. Jadi kalau misalkan ada bunyi sirine di daerah-daerah kawasan rawan bencana tsunami, apa yang harus mereka lakukan itu tahu. Mereka sudah tahu ya. Sudah tahu. Gitu ya. Jadi kita ini kan itu salah satu upaya-upaya sebelum terjadinya bencana. Gitu ya. Itu kan tetap perlu sosialisasi. Nah kemudian juga ketika ada bencana, itu kan sekarang itu tidak bisa sembarangan, ada aturannya. Nah aturan itu perlu disepakati, perlu peningkatan kapasitasnya, relawannya, kemudian personal BPBD-nya, sehingga pelatihan-pelatihan terkait dengan kesiapan kita untuk penanganan darurat itu kan juga kita lakukan sebelum terjadi bencana. Jadi jangan sampai orang menolong kemudian ditolong. Oke, ya betul ya. Menolong malah kita ditolong ini ya. Siaga. Jadi korban juga. Jadi paradigmanya bahwa kita sekarang ini adalah pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana tentunya dilakukan sebelum terjadi bencana. Sehingga ketika ada bencana, korban meninggal itu berkurang, kerusakan juga berkurang. Itu yang kita harapkan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, kemudian terkait dengan relawan, terkait dengan malam hari, intinya kita siap. Dan itu sudah teruji dan terbukti, gitu ya. Saya misalkan beri contoh ketika kita sebenarnya selalu berharap kejadian itu ya, apakah itu terkategori bencana atau tidak bencana, bahwa kejadian itu terjadi pada hari kerja gitu. Tetapi pada umumnya sering ya itu malam hari, pada saat libur. Saya didata informasi kejadian bencana itu kalau dilihat-lihat hari Sabtu, Minggu, air pekan ya. Kalaupun hari Kamis itu jadinya jam 9 malam, jam 11 malam. Itu sering kali terjadi gitu. Jadi intinya kalau kita sudah menyiapkan tim reaksi cepat dengan moto 7x24 jam ready, itu berarti mereka sudah siap untuk ya contohnya di Ketapang lah, pernah terjadi itu jam 1 malam terjadi genangan air yang cukup tinggi. Ya hanya jadi standar pelayanan kita ketika ada informasi itu 30 menit itu sudah keluar dari kantor untuk melakukan penanganan. Itu standar pelayanan yang kita terapkan gitu ya di BPBD. Jadi siap gitu ya kalau ini malam hari ya. Kemudian terkait dengan relawan ya, memang relawan ini kan bukan perorangan ya, tetapi tergabung dalam kelompok-kelompok komunitas. Nah, relawan ini tidak sembarangan. Ini kan juga ada klaster-klasternya. Misalkan kita punya klaster komunikasi dan informasi, bantuan komunikasi informasi. Kita punya Orari, kita punya Rapi. Ya, kemudian misalkan terkait dengan pencarian.
terkait dengan pencarian kita punya Banyuwangi SAR Independen, kita punya Selam Seradu Alam, itu mereka sudah ahli. Jadi kita kalau misalkan ada kejadian kecelakaan laut, misalkan ya kita harus melakukan pencarian di laut, itu tentunya tidak minta ke Orari, tidak minta ke Rapi, ya sudah ada ya. Selam minta ke BSI yang sesuai itu dengan ya. Kita punya Bagana. Bagana ini terkait dengan ini apa pencariannya, pertolongannya. Ya, Bagana pernah Tagana misalkan. Kalau khusus untuk dapur umum. Ya, dapur umum sama apa kalau orang terkena bencana itu kan biasanya apa psikologisnya terganggu. Nah, itu bagaimana bisa mengembalikan psikologisnya. Itu jadi ada klaster-klasternya. Jadi tidak sembarangan. Sekarang kita punya Barak, kita punya Peci, misalkan organisasi relawan. Kemudian ada relawan Desa Tangguh Bencana. Ya, relawan Desa Tangguh Bencana itu misalkan di Gerajakan. Itu luar biasa begitu ya. Kiprahnya untuk memberikan sosialisasi penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana. Kemudian lingkungannya juga itu apa kontribusi mereka para relawan ya dengan kondisi personal di BPBD yang cuma sedikit ya kurang itu bisa disubstitusi, bisa ditambahi oleh keberadaan sangat relawan. Luar biasa sekali Lydia ya, ternyata adanya relawan ini juga sangat membantu sekali kerja dari BPBD ini ya. Dan itu yang diharapkan nantinya terus bisa bersinergi ya antara keduanya ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis untuk bisa berbincang-bincang terkait dengan kesiapsiagaan dari BPBD jika menangani banjir ya. Ya bukan dadakan loh ya. Tapi banjir itu kapan bukan dadakan. Kalau dadakan tahu bulat goreng dadakan itu ya. Sampaikan terima kasih juga untuk sahabat Belambangan FM dan juga Vis FM yang pagi hari ini sudah menyimak talk show kita bersama kawan-kawan dari BPBD Kabupaten Banyuwangi. Sudah terjawab juga sebenarnya kalau nggak ada bencana kita itu juga bekerja kawan-kawan yang ada di BPBD ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, terima kasih untuk Vis FM dan juga sahabat Belambangan sudah mendengarkan kami. Rano dan Lydia pamit, kita jumpa lagi besok di JRSB dari jam 9 sampai jam 10 pagi.